Halo viewer, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Release. Ini udah lama banget sejak segmen ini diupload. Gue sendiri juga baru ingat kalau punya segmen ini ya. Terakhir gue update segmen ini itu di video kalau nggak salah judulnya itu kayak 3 alasan Tokyo Revengers atau apalah gitu. Alik ya, itu kayak udah 7 bulanan yang lalu nggak sih? Ya whatever lah, seperti yang kalian lihat di judul, di sini gue bakal membawakan pembahasan list mengenai siapa jenderal terbaik Meruem dari anime Hunter x Hunter. I know, kelihatannya ini bisa-bisa aja dimasukin di segmen Red Talk, tapi setelah gue pikir-pikir biar segmen ini ke-update lagi, jadi gue masukin ke sini aja lah ya. Di judul gue juga nggak menyertakan angka kayak misalkan nih ya, ini dia 5 jenderal terbaik Meruem atau ini dia 10 jenderal terbaik Meruem. Gak usah pakai embel-embel kayak gitu lah ya, karena jumlah dari jenderal dari Meruem itu kan ya cuma ada 3 doang gitu kan. Ya sebelum itu, sebelum masuk ke nomor yang ketiga, urutan terbaik ini kan rancu banget nih ya. Kalian pasti bakal bertanya, terbaik di sini itu dari segi apa? Gue tetap ngebuka diskusi di kolom komen di bawah jika semisalkan kalian ya kayak kurang setuju atau punya pendapat lain. Tapi di sini biar menghindari perdebatan yang sekiranya nggak penting, gue mau ngomong bahwa kata terbaik tanda kutip ya di sini itu diambil dari sudut pandang di sini itu tuh maksudnya jikalau gue berada di posisi raja, si raja ini ya Meruem, siapa sekiranya jenderal yang bakal gue favoritin sebagai yang terbaik berdasarkan pendapat pribadi. Jadi list ini subjektif banget karena bakal ngebingungin banget kalau hanya bilang terbaik tanda kutip tanpa dasar yang jelas gitu. Simpelnya nih ya, kalau kita ngebandingin jenderal terbaik ini menurut loyalitas, tiga-tiganya kan punya loyalitas yang sama kuatnya gitu, susah kan? Atau kalau kita ukur kata terbaik tanda kutip itu lewat kekuatannya masing-masing para jenderal, belum tentu yang terkuat itu yang terbaik pula untuk raja atau Meruem ya maksudnya di sini. Dan list ini yang terburuk dari dari yang terburuk ke yang terbaik ya. Jadi dari nomor 3 yang terburuk menuju ke nomor pertama yang artinya yang terbaik. So tanpa basa-basi lagi, biar kalian juga nggak usah nunggu lebih lama dan paham dengan sendirinya. So let's go straight to the number 3. Di nomor ketiga kita ada Sayap Puff. Di nomor ketiga ada Sayap Puff atau biasa kita sebut namanya dengan Puff. Lahir setelah kelahiran Pito. Jadi dia lahir tepat di pertengahan antara Pito dan Yuppie. Puff ini bisa dibilang yang mungkin dijelaskannya paling ribet ya. Kalian mungkin perlu nonton lebih dahulu biar benar-benar paham mengenai sifat dan kelakuan si Puff ini. Mendeskripsikannya lewat omongan doang itu susah banget, tapi gue bakal berusaha sebisa mungkin gue lah ya. Puff memiliki kekuatan yang lebih unggul dari segi mungkin kelincahan. Dia secara power mungkin di bawah 2 jenderal lainnya dari penglihatan gua. Karena kalau kita ibaratkan game gini, Puff ini nih tipenya tuh kayak memang support. Jadi dia memang dilahirkan atau murni didesain sebagai tipe non-fighter, tapi lebih ke support pasif gitulah. Bahkan kalau gua nggak salah, Puff itu nggak punya scene bertarung yang benar-benar serius kayak Yuppie maupun Pito gitu. Jadi anggapannya si Puff ini memang dilahirkan ratu untuk berada di posisi sebagai role supportnya lah gitu, untuk melengkapi posisi support yang nggak ada di 2 jenderal lainnya. Yang gua inget bahkan cuma 2 fight diantaranya pas dia lawan Morel, si Asap itu yang pakai rokok asap, bukan rokok apa sih namanya itu. Itu pun dia nggak bertarung kan, cuma main otak doang kan, main-main doang kan. Dan pas dia ngincer Komugi dari Killua itu pun juga disebut pertarungan ya nggak lama gitu. Bahkan jika disebut pertarungan kayak nggak intens banget kan. Skillnya Puff itu kebanyakan skill-skill pasif. Contohnya kayak membelah diri menjadi kecil. Kecilnya kecil banget walaupun tubuh yang aslinya tuh cuma bisa sekecil ukuran lebah. Tapi tubuh-tubuh atau pecahan-pecahan lainnya tuh bisa ia kecilkan seukuran virus-virus gitulah. Dan banyak banget lah. Membaca membaca pikiran lewat warna yang dikeluarkan oleh targetnya, bisa mengeluarkan serbuk untuk menghipnotis yang ia lakukan buat para warga-warga sipil kan di animenya. Jelas memang Puff punya tempat di sisi raja yang sifatnya memang lebih ke seperti support ya. Ya seperti yang gua udah jelaskan tadi.
Dia juga bisa jadi penasihat dan orang yang bakal selalu berada di samping raja, menemaninya di waktu istirahatnya. Sering diperlihatkan lah gitu di animenya, Puff selalu berada di samping raja dan membantu raja kalau semisalkan raja membutuhkan informasi-informasi basic. Kayak pas di animenya, dia menjelaskan tentang aturan dan cara main lah dari permainan-permainan yang ingin dilakukan oleh sang raja. Kayak misalkan raja lagi mau main catur sama juara caturnya manusia gitu. Nah, informasi atau peraturan-peraturan yang ada pada permainan catur itu dijelaskan sama Puff. Ya hal-hal basic gitulah, karena kan bisa dibilang ya raja memang baru lahir kan. Waktu lahirnya pun belum sampai genap 1 tahun gitu. Jadi memang banyak informasi itu tuh dijelaskan lewat si Puff. Jadi kayak si Puff ini Google berjalan lah singkatnya. Wah, penting banget dong posisi Puff. Jelas, tapi karena di sini kita harus ngurutin dari yang terburuk ke yang terbaik. Di sini gue bakalan menjelaskan tentang poin minus yang dimiliki oleh Puff juga. Walaupun semua juga punya plus minus ya. Pertama, dia ini benar-benar care dan setia kepada raja, dan tentu itu bukan minus poin. Kesetiaannya yang luar biasa itu juga menjadikannya pribadi yang rapuh. Nah, ini baru minus poinnya. Rapuh dan penuh kontradiktif. Dia labil, sering membohongi dirinya sendiri, dan terlalu kaku sebagai seorang jenderal yang sering menghabiskan waktunya untuk raja. Gimana ya? Menurut gue ya, untuk seseorang penasihat, ia harusnya bisa lebih peka dan cenderung memperhatikan faktor perasaan dibandingkan dengan aturan-aturan baku yang ada. Misal nih, ada satu scene ketika raja menanyakan nama dia kepada para anak buahnya, yang tentu semua pada kagak tahu kan pada saat itu kan. Jawaban Puff ini benar-benar boring, textbook, dan kaku banget. Dia jawab ya, raja gak perlu punya nama. Ini anggap ini Puff ya yang lagi ngomong ya. Raja itu gak perlu punya nama. Raja ya raja. Tugas kita adalah membunuh seluruh raja palsu di luar sana agar hanya tersisa satu raja. Jadi raja yang namanya Merim ini ya udah nggak perlu nama, raja ya raja, kata si Puff gitu. Kurang lebihnya gitu lah ya. Padahal di momen itu raja lagi galau banget kan ketika ia ditanyain nama oleh Komugi gitu. Dia nggak terlalu mengharapkan jawaban yang kaku kayak gitu. Bahkan di momen itu Pito memberikan jawaban yang menurut gue lebih make sense dan bisa diterima jikalau gue berada di posisi sang raja. By the way, kembali lagi, jika mungkin kalian yang di posisi raja, kan mungkin nggak bakal terlalu mempermasalahkan itu. Tapi kan ini subjektif dari gue gitu. Jadi terkadang walaupun Puff ini memang loyal, loyalitasnya itu terkadang terkesan hanya loyal kepada sang raja secara gelarnya aja gitu. Kayak dia cinta raja karena memang seharusnya seperti itu. Memang semua pun cinta raja karena memang seharusnya seperti itu. Mereka lahir memang untuk raja, tugasnya memang melindungi raja gitu kan. Kayak hanya lewat insting aja gitu tapi di mata gua. Tapi dari sudut pandang gue sebagai penonton, yang gue lihat dia kurang punya ketulusan terhadap sang raja secara pribadi. Raja dari sisi seorang Merim, bukan hanya sekedar raja gitu. Kayak kalau kita analogikan seperti hewan gitu ya. Kayak semut beneran aja gitu. Semut yang dilahirkan untuk melindungi raja, tapi bukan seperti jenderal yang bisa kita ajak ngobrol, bisa mengerti lewat feel, tapi hanya lewat insting aja gitu. Emang seperti yang gue katakan, gak susah mendeskripsikannya. Tapi kalau kalian nonton, kalian bisa melihatnya sendiri gitu dengan detail dan rinci dari animenya. Kalian mungkin bisa mengerti poin yang gue sampaikan ini. Dia itu terlalu ngengkang raja dan kadang-kadang cenderung mengarahkan raja menjadi apa yang dia inginkan, bukan apa yang Merim pribadi inginkan. Memang nampak manipulatif, iya. Terbukti ketika di arc Chimera and Arc yang udah mulai mau selesai itu kan ada part di mana memang si Puff ini pusing-pusing buat menyembunyikan Komugi dari raja agar raja lupa. Pada saat itu kan posisinya raja lagi amnesia. Agar raja nggak ingat keberadaan Komugi dalam hidupnya, Puff ini tuh mau melenyapkan Komugi agar nggak diketahui keberadaannya di dunia ini oleh raja gitu. Saking semanipulatifnya itu. Walaupun memang tujuan si Puff yaitu baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja tuh maksudnya bukan yang kita bisa bilang salah juga gitu. Karena gue pikir benar ataupun salah itu relatif. Kalau kita berada di sudut pandang Puff dan mencoba untuk mengerti Puff, yang dilakukan Puff bisa aja baik gitu. Tapi kalau kita berada di perspektif mungkin manusia atau penonton kebanyakan, yang dilakukan Puff itu benar-benar jahat dan keji banget. Jadi gue ngomong baik ataupun enggaknya, benar ataupun salahnya itu relatif tergantung dari perspektif kita masing-masing nontonnya kan. Karena sejatinya tugas dia sebagai jenderal ya melindungi raja, bukan mengengkang raja menjadi seperti apa. Itu menurut gua. Apalagi seperti yang kita tahu Merim itu masih sangat labil dan butuh bimbingan moral. Seperti yang dikatakan Netero,
bahwa Merem itu labil antara insting atau sifat semut dan juga manusia. Seringkali ia di anime juga diperlihatkan loyalitasnya itu jadi terkesan membuatnya jadi pribadi yang stres atau gila, freak lah gitu, dibandingkan dua jenderal lainnya. Bahkan ada momen dimana Yuppie nggak sengaja ngintip si Puff itu nari-nari kayak yang stres gitu. Sumpah ya, kalau kalian nonton aja sendiri dan apa yang gue sebutkan sebelumnya kayak pribadi yang kontradiktif dan lain-lain itu bakal kalian mengerti dengan sendirinya. Tenang, narator pun di animenya itu tuh mendeskripsikan tentang sifat Puff ini sendiri dan mungkin lebih dapat dimengerti daripada bacotan gue ya. Di nomor kedua ada Mentutu Yuppie atau bagaimana pronounce-nya tuh. Di nomor 2 ada Mentutu Yuppie atau biasa disebut dengan Yuppie, singkatnya si bungsu sekaligus si paling beda secara rohani dan jasmani ya. Yuppie secara fisik paling beda dari yang lain. Jauh dari wujud manusia seperti Puff maupun Pito. Warna kulitnya merah, satu, jangkung. Dan Yuppie juga punya problem dengan intelektualnya ya. Jadi kalau bahasa kasarnya memang agak dongo gitu ya kalau bahasa kasarnya. Namun dari banyaknya minus poin yang gue sebutin barusan, bisa dibilang itulah harga untuk kekuatan yang ia miliki. Jika Puff dilahirkan ratu untuk posisi penasehat, untuk sang raja gitu, untuk support, maka mungkin Yuppie didesain sebagai dinding terdepan atau kalau di game MOBA gitu ya, sebagai tanker gitu. Dinding terdepan atau sang petarung atau simpelnya berserkernya lah. Yuppie bukannya gak bisa diajak ngobrol, tapi kalau ngobrol sama dia juga gak bakal kemana-mana gitu. Mirip kayak kalau kita ngobrol sama bocah lah asli. Namun seiring kita mengikuti Chimera and Arc, kita diperlihatkan bahwa Yuppie ini nyatanya bisa tumbuh dewasa. Anggapannya kalau kalian ngobrol sama Yuppie tuh kayak kalian ngobrol sama Hulk lah di MCU ya. Itu mirip banget sebenarnya mah. Walaupun nggak yang sekaku Hulk ya. Jadi bukan yang setak atau bagaimana. Ketika ia mengalami pertarungan dengan Knuckle dan kawan-kawan, ia mulai mengerti lebih banyak hal apalagi dari segi kemanusiaan dari dirinya. Ia mampu menghargai lawannya, respect walaupun hanya seonggok manusia gitu kan. Dan bahkan bisa mengmanage kekuatannya jauh lebih baik dibandingkan saat ia baru menetas. Menunjukkan bahwa Yuppie ini memiliki potensi yang jauh lebih tinggi dan luas dibandingkan kedua jenderal lainnya. Itulah opini dari gua. Dari sudut pandang gue sih gitu. Jadi ini bukan hanya tentang evolusi secara kekuatan tapi juga secara mentality. Nah, semua hal tersebut yang tadi gue sampaikan bisa jadi poin plus maupun minus tergantung dari situasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi luar biasa yang dimiliki Yuppie juga bisa mematahkan loyalitasnya kepada raja, walau itu hanya kayak kansnya kecil banget gitu kemungkinannya. Kalau seorang Merem aja bisa luluh sama Komugi, lantas kenapa Yuppie yang bisa luluh dengan perjuangan Knuckle, Shot dan kawan-kawan itu gak bisa luluh juga. Tapi karena sejatinya mereka ini hewan, mereka bakal tetap mengikuti insting hewan mereka dengan loyal kepada sang raja. Jadi kemungkinan sih itu nggak mungkin ya. Kalau raja kan yang namanya juga raja ya. Kenapa Yuppie gue taruh di atas Puff adalah karena jika gue di posisi Merem nih, kalau gue berada di posisi Merem, gue anggap gue berada di posisi Merem, maka gue punya kendali penuh untuk mendidik karakter Yuppie menjadi seperti apa yang kita inginkan. Iya nggak sih? Kalau misalkan kita atau gua berada di posisi Merem, kita bisa buat ia 100% sevisi misi dengan kita. Gak kayak Puff yang tetap kekeh dengan mindsetnya. Jadi punya Yuppie di bawah kita itu seperti punya makhluk dengan kekuatan yang luar biasa namun masih minim akan pengalaman. Itulah simpelnya gitu. Dan di nomor pertama ada Neferpitou, the only girl in Royal Guard. Canda. Walau kalian mungkin udah pada tahu ya, tapi FYI for your information, buat yang belum tahu dan sebelum kalian terjebak lebih jauh dari lembah kesesatan, Neferpitou itu cowok. Neferpitou atau Pito itu bukan cewek, bukan gadis tapi cowok, dan itu udah dikonfirm sama Togashi ya. Pito itu bertengger di posisi pertama di antara kedua jenderal lainnya karena beberapa alasan yang jelas, dan itu bukan karena dia mirip cewek ya, fuck. Pito menurut gua dan mungkin mayoritas fans setuju menganggap dialah yang terkuat. Jika bukan karena Killua, Pito mungkin udah bisa bunuh Gon setelah yang ngebunuh kita ya. Untuk menggambarkan kekuatannya, Pito bahkan bisa mencabut lengan Gon versi dewasa yang dianggap setingkat atau mungkin sedikit di bawah kekuatan dari Merem. Yang Pito kan udah ngomong bahwa kekuatan atau potensi yang dimiliki Gon itu kemungkinan bisa menancapkan taringnya ke leher sang raja. Itu cuma istilah aja. Oke, I know kalau Gon pada saat itu bisa dibilang lagi ngepur lah ya, karena ia sengaja kehilangan lengannya agar bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kita. Cuman menurut gua,
itu tetaplah sebuah prestasi. Pito dan Puff keduanya sebenarnya sama-sama menyadari potensi berbahaya dari Gon ya, bahkan saat ia masih dalam versi bocahnya pada saat itu. Nen Pito juga yang paling kuat dibandingkan Yuppie maupun Puff, bahkan kayaknya lebih dibandingkan Raja juga deh. Sebelum Raja mengalami mati suri ketika ia dihidupkan lagi dengan sel-selnya Yuppie dan Puff, mungkin Nennya udah lebih kuat dibandingkan Pito, mungkin. Itulah mengapa ia menjadi menara pengontrol di istana, karena jangkauan Nennya yang luar biasa. Bahkan ketika Knopf berhasil menyusup ke istana dan membuat portal, itu kan momen yang tepat ketika yang ngejaga tuh bukan Pito, melainkan Nennya si Puff yang nggak sebesar si Pito. Kalau Pito bahkan kayak mengelilingi kerajaan Nennya. Pito juga memiliki Terpsichora, Dr. Blight, dan kemampuan mengendalikan tubuh orang yang gue lupa kayak gitu tuh namanya apa. Yang pasti itu bukan hipnotis seperti Puff ya. Dr. Blight juga punya kegunaan yang luar biasa dalam situasi tak terduga yang terjadi di animenya nih. Contohnya ketika Mary mencabut tangannya sendiri, Pito bisa menggunakan kekuatan Dr. Blight untuk memasangnya kembali. Dan juga bagian akhir arc ketika ia menggunakan kekuatannya tersebut untuk menyelamatkan nyawa dari Komugi yang sekarat akibat Dragon Dive. Karena menurut gue kekuatan atau skill penyembuhan healing seperti ini tuh dari dunia Hunter x Hunter tuh menurut gue cukup krusial dan cukup langka ya dari yang gue lihat. Dan menurut gue Pito ini walaupun kelihatan ia kuat, tapi dia juga punya unsur role supportnya juga gitu. Tapi memang benar-benar lebih ke team fight gitu. Kalau ibaratkan Puff itu support dan Yuppie itu tank, maka mungkin si Pito itu tuh ada di tengah-tengahnya. Nah, kalian bisa pikirkan sendiri gambarannya kayak gimana. Nah, secara intelektual, Pito juga sangatlah pintar. Di momen awal ketika ia baru lahir, Doi hanya butuh beberapa menit kalau nggak salah membaca dan memahami tentang struktur otak manusia lewat buku untuk mempraktekannya kepada hunter yang ia tangkap yang sembunyi itu, agar mengetahui informasi mengenai Nen, asosiasi hunter, dan lain-lainnya. Jadi intinya, jika ia tak bekerja sebagai menara pengontrol, maka Pito juga mungkin mampu berada di posisi yang sama gitu ya, dengan Puff sebagai penasihat murni karena memiliki intelektual yang mumpuni. Jadi bayangkan, secara intelektual dia bisa dibilang memang sama pintarnya juga sama Puff. Banyak di animenya itu scene-scene dimana Pito itu juga nggak kalah, sering banget memberikan pendapat-pendapat pribadinya kepada Raja, walaupun berkali-kali nyaris dibunuh sama Raja ya. Bahkan kalau kalian lupa juga, ada satu momen di anime yang si Merem itu tuh kayak mau ngekeplak bahasanya apa ya, sama ekornya si Mere mau matahin lehernya si Pito. Tapi ada momen dimana Mereum itu ngomong kayak muji Pito lah, bahwa dia tuh ngomong bahwa Pito ternyata kau kuat juga. Padahal gue tadi tujuannya tuh murni 100% pengen ngebunuh Pito, tapi ternyata nggak kebunuh dengan satu hempasan aja. Itu menunjukkan seberapa kuatnya Pito yang bahkan diakui oleh rajanya secara langsung. Tapi yang jauh membuatnya lebih valuable adalah sosoknya yang mengerti perasaan sang raja. Jadi jika tadi itu ability atau atribut secara kekuatan ya, secara pertarungan gitu, tapi kali ini kita bakal coba ngomongin di luar dari itu gitu. Dia bisa mengerti perasaan sang raja secara personal. Iya, walaupun tidak mengetahui nama raja ketika ditanya, ia tetap bisa memberikan saran yang diterima dan dipuji oleh sang raja. Dengan membebaskan raja memiliki nama dan memilih nama sesuai dengan yang raja inginkan. Jika Puff kayak melarang raja untuk memiliki nama, bukan melarang juga sih, tapi kayak statementnya si Puff kan kayak agak melarang gitu kan. Tapi si Pito itu benar-benar membebaskan raja untuk memilih nama. Ya udah, kalau raja mau nama ya udah bebas pilih nama apa aja. Kalau itu bisa membuat raja senang gitu, dengan membebaskan raja memiliki nama dan memilih nama sesuai dengan apa yang raja inginkan. Jika Puff berperan layaknya pelayan, maka Pito ini menurut gua mampu berperan selayaknya seorang teman sih. Namun tetap dengan fakta bahwa ia adalah jenderal yang memiliki tugas menjaga dan melindungi raja, namun dengan tetap menghormati pilihan dan keinginan raja secara pribadi. Jadi walaupun memang peranannya itu sedekat kayak temen gitu, tapi tetap ya dia juga harus tahu bahwa dia tetap jenderal gitu. Jadi tetap ada segen-segennya, ya tetap ada. Kuat, pintar, peka, namun tetap profesional. Jika kalian udah nonton animenya, gue percaya kalian bisa setuju bahwa Pito memiliki kinerja yang luar biasa untuk raja. Tetap menggunakan yang terbaik untuk raja tanpa harus terlalu banyak ikut campur secara personal.
Dari melindungi nyawa Komugi sama seperti saat ia melindungi nyawa sang raja, memperlihatkan betapa luar biasanya ia sebagai seorang yang bisa dipercaya. Kalau Komugi tuh dikasih ke Puff, mungkin udah tinggal nama kali ya. Bahkan ada satu dialog ketika Pito mengatakan bahwa Komugi inilah yang mampu membuat raja menjadi dirinya sendiri. Dan itu pas kalian mungkin nonton ya, yang udah nonton mungkin ngerasain feel yang sama gua. Itu merinding banget ketika seorang Pito mengatakan hal demikian gitu. Yang artinya Pito tidak memaksakan kehendaknya agar raja menjadi seperti yang ia inginkan, namun membebaskan hal tersebut sebagaimana jalannya saja gitu. Mengalir aja walaupun tetap ingin menjadikan raja sebagai yang terbaik ya, tapi tetap enggak semengengkang Puff lah gitu. Yang jelas membuat Pito berada di kandidat pertama sebagai jenderal terbaik bagi raja lewat opini pribadi gua. Kalau gue anggapannya berada di posisi Merem. Mungkin kalau kalian yang memposisikan di posisi Merem mungkin akan berbeda-beda pula listnya. Jadi ya itulah hak berpendapat gitu. Oke viewers, kurang lebihnya untuk segmen rilis kali ini segitu aja. Klik tombol like dan subscribe, dan ngobrol lebih lanjut bisa lewat kolom komen di bawah. Kalian bisa kasih general terbaik versi kalian di sana. So oke viewers, stay safe, stay happy, and then goodbye.